Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi yawmiddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki. Bahkan di hari ini kita diberikan nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan. Maka dengan diberikannya nikmat-nikmat, maka kita tak henti-hentinya kita mengucapkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kita bisa melaksanakan thalabil ilmi, mencari ilmu di acara ini yang penuh berkah. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Islam, pemimpin dunia yang telah merubah tatanan kehidupan dari hal kebodohan, kejahilian menjadi terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan-golongan orang yang beriman, menjadi pengikut sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya di yaumul akhir kita meminta syafaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan diri kita, memelihara diri kita, mengurus diri kita, yang Maha tahu apapun yang terjadi kepada diri kita, yang Maha tahu segala kebutuhan kita, Maha tahu apa yang baik bagi kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, bukan karena Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan untuk dalam kehidupan maupun di dalam beribadah. Karena sesungguhnya Allah itu Maha tahu segala-galanya. Apakah doa kita butuhkan? Doa bagaimana yang kita inginkan? Doa yang baik adalah doa sebagai ibadah. Doa yang baik adalah doa yang benar-benar kita menghamba kepada Allah, kita menunduk kepada Allah, kita mengharap kepada Allah dan mengagungkan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang patut kita sembah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita berdoa, yaitu tiada lain untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain. Kita tanpa berdoa pun Allah tetap mengasihi, Allah tetap memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Para muslimin
dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui atau tidak akan kebesaran Allah. Dengan berdoa tentunya kita pasti menginginkan sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kita mengakui atau tidak akan kebesaran dan keagungan Allah, Allah pun tetap maha sempurna, maha segala-galanya. Allah tidak akan berkurang keagungannya walaupun kita membangkang. Allah tidak akan semakin meninggi kemuliaannya walaupun kita taat. Maka doa itu memang untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Doa itu sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Doa adalah ibadah menurut hadis riwayat Abu Daud. Kemudian sebagian sabdanya lagi, doa adalah intisari ibadah, hadis riwayat Tirmizi. Jadi bagi seseorang yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ragu dan harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis atau di dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran surat Al-Mu'min. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan firman di atas, maka marilah kita benar-benar yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berdoa meminta kepadanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah pasti akan menepati janjinya. Allah alam bisawab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu seorang muslim yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita diatur dengan norma-norma, dengan adab, dengan sopan santun. Maka ada beberapa hal yang perlu kita cermati di dalam adab berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita doakan terkabulkan. Yang pertama, kita memanjatkan doa dengan atau pada waktu-waktu yang tepat atau yang mulia, seperti di sepertiga malam. Terutama di bulan-bulan Ramadan ini, waktu yang tepat untuk memohon pengampunan, memohon hajat kita, itu sangat baik. Mari kita di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kondisi-kondisi yang istimewa, seperti ketika kita sujud melantunkan doa. Yang ketiga, kita berwudu dan menghadap ke arah kiblat. Itu lebih utama untuk melanjutkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita mengatur volume suara kita, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan membuat kalimat yang bertele-tele atau bersajak. Nanti dikhawatirkan melampaui batas. Yang keenam, kita khusyuk, takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keenam, kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang seperti dijanjikan di atas tadi. Yang kedelapan, selalu meminta dan meminta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti, jangan takut berhenti tidak dikabulkan, selalu meminta dan meminta. Yang berikutnya, yang kesembilan, yaitu kita berdoa, kita awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga puji-pujian kepada Nabi kita, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita melanjutkan doa yang kita inginkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berdoa dengan khusyuk dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita berserah diri, memohon ampun. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesalahan apa yang saya katakan, karena saya sebagai manusia biasa. Kalau benar pun itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.